Yuk, lighting normal, mic nyala harusnya. Oke. Ya. Ya ini satu kali tag aja ya, teman-teman. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Manda Dev Channel, di mana di video kali ini kita akan membahas terkait bonus demografi, generasi muda, dan masa depan game dev Indonesia. Ya, sedikit lucu ya teman-teman, karena ya kita tahu ya beberapa waktu belakangan banyak channel YouTube yang membahas terkait bonus demografi ini ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, di video kali ini kita nggak akan bahas dalam terkait bonus demografi, apalagi cuman gambaran besarnya juga enggak gitu ya, gambaran secara umum enggak, tapi lebih ke aku pengen ngasih sebuah point of view gitu ya terkait bonus demografi ini dalam kacamata seorang game developer, atau mungkin ya tepatnya bonus demografi di ranah industri game. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk merefresh pengetahuan kita gitu ya soal bonus demografi, jadi bayangkan aja gitu ya, bonus demografi ini jadi kayak ada sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk dengan usia produktifnya itu lebih besar ketimbang penduduk dengan usia non produktif. Jadi ya maksudnya skala anak muda atau orang-orang di usia produktifnya itu lebih besar ketimbang anak-anak dan juga lansia gitu teman-teman. Nah, dan ya, kalau misalkan mengambil contoh negara yang bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan cukup baik gitu ya, apalagi di ranah game dev, kita katakanlah ya Cina gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke belakang mungkin dari 2015 atau mungkin 14 ke belakang gitu ya. Di mana ya teman-teman mungkin banyaknya di sini masih pada main game hyper casual gitu ya di mobile HP masing-masing, atau mungkin ya merasakan konsol PS3, PS2, atau mungkin ya game-game PC pada tahun-tahun tersebut. Ya teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya, atau mungkin ya saya sendiri kayaknya nggak ngeh gitu ya, atau mungkin ya nggak pernah ngelihat gitu ya ada game rilisan dari developer Cina gitu ya di tahun tersebut. Ya koreksi aja kalau salah, tapi kalau tapi kalau misalkan teman-teman tahu ya coba ketik di kolom komentar ya, siapa tahu aku juga tertarik buat mainin ya. Tapi oke, lanjutin. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang Dynasty Warrior buatan Cina, enggak ya teman-teman, Dynasty Warrior itu buatan Jepang gitu ya, buatan studio Koei Temco gitu. Meskipun memang tema yang diambil ya dari Cina gitu ya, dari Three Kingdom kayak gitu. Tapi iya, ya kita tahu sendiri gitu ya, di tahun tersebut ya paling kita kebanyakan mainnya game-game western gitu ya, yang triple A-nya, atau mungkin kalau yang dari Jepang itu kayak misalkan dari Bandai, terus tuh Sega, Koei Temco tadi, sama Konami gitu ya. Kalau misalkan yang westernnya kayak Ubisoft, EA, Activision dan lain-lain kayak gitu. Nah, di tahun tersebut jarang gitu kita dengar developer dari Cina gitu ya, baik yang indie yang maupun bahkan studio gedenya, mungkin bisa saja kita nggak tahu gitu. Nah, tapi dari tahun 2015 ke atas, kita ambil saja contohnya ya game game Cina yang cukup populer gitu ya di kalangan mobile gamers gitu ya, yaitu Honkai Impact gitu ya, garapan MiHoYo atau sekarang itu ya HoYoverse gitu. Kita bisa lihat gitu ya, pada masa itu Honkai Impact tuh menjadi sebuah terobosan gitu. Kenapa bisa disebut sebuah terobosan atau inovasi? Ya bayangin aja, dari segi grafik gitu ya, 3D dengan style anime gitu, dimana kita ya pahamnya itu ya taunya itu ya game-game kayak gini harusnya buatan Jepang dong. Tapi balik lagi, mereka bisa mendeliver cerita yang kayak anime banget, grafik dan juga ya karakter-karakter yang sangat menarik gitu, dan bahkan membuat kita ingin gacha atau spend uang di sana kayak gitu ya. Dan juga eh apa dari segi gameplay juga sangat menarik ya teman-teman. Bahkan kalau menurutku gitu ya, pada zamannya ini harusnya udah masuk kategori triple A juga, kayak gitu gitu. Bahkan itu untuk game mobile kayak gitu, dimana pada tahun tersebut kita kayaknya nggak banyak yang tahu game-game lain gitu yang kualitasnya itu sama kayak Honkai Impact gitu ya kalau dulu.
gitu, dan ya itu menjadi sebuah terobosan gitu. Dan di kemudian hari gitu ya ada juga developer perusahaan NetEase, kalau teman-teman tahu itu juga asalnya dari Cina. Mereka juga udah ngerilis berbagai macam game mobile, game PC, baik yang multiplayer maupun yang single player gitu ya, dan bahkan menjadikan game-game mereka itu menjadi sebuah ekosistem gitu. Dan teman-teman bisa cek juga gitu ya, traffic game mereka gitu di tiap hari itu pasti selalu ada gitu, selalu tinggi gitu, pemainnya nggak pernah sepi kayak gitu teman-teman. Nah, itu untuk NetEase. Terus satu lagi gitu yang mungkin dari 1-2 tahun ke belakang, kayak gitu, game yang cukup viral gitu ya, cukup booming, teman-teman juga tahu gitu ya, game bergenre Souls like, Black Myth Wukong, yang digarap oleh studio indie di Cina gitu ya teman-teman. Dan bahkan maksudku untuk level studio indie bisa membuat Black Myth Wukong dengan banyaknya konten dan mekanik yang sangat fresh gitu ya untuk sebuah Souls like gitu ya, itu cukup ini ya di luar ekspektasi kita seperti itu. Bahkan ya di kala developer western gitu ya, dari segi kualitas gamenya ya masih so-so, atau mungkin ketika kita bandingkan gitu ya titel-titel game western yang sekarang dengan titel-titel game western yang dulu, kayaknya jauh lebih seru yang dulu gitu ya. Kayaknya kayak Tomb Raider 2013, Hitman segala macam itu ya masih lebih seru sih kalau jujur gitu. Entah ya karena faktor bisa jadi karena faktor usia gitu ya, kita jadi nggak bisa menikmati game sekarang gitu, bisa jadi, I don't know. Tapi ya itu mungkin salah satu contohnya gitu, gimana ya mereka dari tahun ke tahun pasti membuat sebuah gebrakan gitu ya. Kayak misalkan ya bahkan kebanyakan game-game yang kita kenal saat ini ya itu harusnya itu sebenarnya ya di develop oleh developer Cina di sana, seperti itu gitu teman-teman. Nah itu sebagai contoh. Nah lalu kalau untuk Indonesia sendiri seperti apa teman-teman? Nah jadi kalau untuk di Indonesia ya, aku ambil 1-2 acara gitu ya, mungkin yang terjadi di 1 minggu kemarin, ya tepatnya itu di tanggal 26 April kemarin, yaitu Bandung Demo Day, itu di Bandung, sama Jakarta Game Festival kalau nggak salah itu di Jakarta. Nah jadi di kedua acara tersebut, ya kurang lebih jadi acaranya itu kita nge-showcase game-game yang berhasil dikembangkan oleh talenta-talenta muda kita gitu ya, oleh developer-developer yang bahkan masih terbilang rintisan gitu, bukan studio gede gitu, masih studio indie, dan ya bahkan baru 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 merintis seperti itu. Namun game-game yang mereka hasilkan dari segi kualitas, harusnya ya kalau misalkan teman-teman datang ke sana dan nyoba langsung, atau mungkin yang ngelihat trailer-trailer di sosial media, IG dan semacamnya, itu ya harusnya udah bisa menyimpulkan bahwa wah kualitas segini harusnya bisa bersaing gitu dengan developer luar di sana. Nah, seperti itu. Dan bahkan di acara di acara yang sama juga, selain kita nge-showcase game-game tersebut, ada juga sebuah talk show atau mungkin seminar atau workshop gitu ya, yang disampaikan oleh pemateri yang memang sudah berkarir di industri game sejak lama gitu. Banyak insight yang bisa didapat untuk teman-teman yang ingin memulai berkarir di industri game, atau ingin tahu bagaimana rahasia sukses untuk bertahan di industri game seperti itu. Nah, dan ya dari jumlahnya pun nggak sedikit gitu ya yang di showcase gitu untuk di acara JGF. Setauku ada lebih dari 30 game gitu yang di showcase gitu ya. Koreksi aja kalau salah, aku nggak kesana soalnya. Lalu kalau untuk di Bandung itu ada kurang lebih itu 12 game yang berhasil yang di showcase di acara tersebut. Dan itu bukan jumlah yang sedikit teman-teman. Itu eh, apa itu juga menjadi sebuah pembuktian bahwa sebenarnya ya developer kita itu mampu gitu ya, ya mungkin kita kesampingkan gitu ya situasi kondisi ekonomi kita seperti apa, dan juga ya situasi personil masing-masing industri itu seperti apa. Tapi ya di sisi lainnya mereka juga tetap struggle gitu, tetap berusaha untuk bisa menghasilkan karya yang bagus gitu teman-teman. Nah,
Dan iya, teman-teman mungkin jangan lihat acara Bandung Demo Day dan juga JGF ini sebagai sebuah hasil, tapi teman-teman harusnya bisa melihat kedua acara ini tuh sebagai peluang atau sebagai start atau sebagai awal dari bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi ini ke depannya gitu teman-teman. Karena ya anggaplah bonus demografi ini sebagai event limited gitu ya. Namanya juga bonus gitu ya. Maksudnya nggak semua negara bisa mendapatkan momentum seperti ini, dan bahkan ada negara yang rela untuk membayar atau ya kehilangan apapun biar bisa mendapatkan momentum seperti ini. Dan ya di sini kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Seperti itu teman-teman, jangan sampai memang terlewat masanya. Seperti itu. Dan ya tentu saja ini juga merupakan sebuah tantangan. Jadi bonus ya jangan karena disebutnya bonus ya jadi sebuah nilai tambah atau apa, tapi lebih ke sebuah tantangan. Karena ya balik lagi dengan situasi kita saat ini gitu ya. Aku nggak mau jujur, gak mau coping juga, merasa jadi berprasangka positif, terlalu berpikir positif gitu ya. Tentu saja ada challenges yang perlu kita perlu selesaikan gitu ya secara bersama, baik secara personal diri kita masing-masing maupun ya oleh pemerintah, seperti itu. Dan ya ngomong-ngomong ya, untuk bisa mengovercome semua itu, untuk bisa mengachieve ya hal-hal yang sudah aku sebut tadi, tentu saja kita harus meningkatkan ya kualitas diri kita masing-masing gitu, sebagai personal, sebagai ya anak muda yang memang masih berada di masa produktif, seperti itu teman-teman. Nah, tentu gitu ya kita lihat anak-anak atau mungkin ya kita nih ya yang masih di masa produktif gitu ya, masih masih kuat untuk melakukan sesuatu. Kita bisa lihat, kita bisa merasakan bahwa ya kita memiliki berbagai macam advantage. Yang pertama kan kita akses informasi itu sebenarnya nggak dibatasi oleh apapun gitu. Kita bisa bisa mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya gitu ya, tanpa dibatasi kayak misalkan region lock apa gitu ya istilahnya. Ya ini bisa kita manfaatkan teman-teman kayak gitu. Kayak ya kita lihatlah orang-orang kita, ketika kita lihat kanan kiri kita gitu ya, semua ya minimal pegang HP gitu ya, bisa bisa searching, bisa mengakses informasi apapun, seperti itu. Dan ya di situ mungkin momen kita harus sadari, kita juga harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin apapun kegiatan yang kita lakukan, seperti itu. Dan juga ya ini aku juga nggak cuman pengen ngomong ya bolanya itu ada di kita doang gitu, ada di personal diri kita masing-masing, enggak ya. Tentu saja eh, pemerintah juga perlu ikut serta ya dalam memanfaatkan atau mensupport ya kita biar ya memang kita tidak melewatkan bonus demografi ini begitu saja gitu teman-teman. Karena ya ini ya nggak akan datang dua kali sih, bener, menurut video-video lain yang sudah aku tonton, seperti itu. Dan ya oh ya paling ya singkatnya berarti kita ya butuhnya sebuah peningkatan kualitas SDM yang pertama ya. Kita jangan jangan mungkin ya itu untuk goals ke depannya, bisa jadi ya kita bisa memajukan ekonomi negara kita sendiri, seperti itu. Tapi untuk jangka pendeknya setidaknya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing, begitu teman-teman. Apalagi ya buat teman-teman yang banyak tanggungan, seperti itu. Dan ya salah satu cara yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas SDM kita gitu, meningkatkan kapabilitas kita secara personal, baik secara hard skill dan juga soft skill. Itu dulu teman-teman, karena ya banyak orang yang memiliki akses informasi tapi tidak bisa memanfaatkan akses tersebut untuk ya meningkatkan diri lah intinya, seperti itu. Dan ya caranya gimana ya ya mungkin teman-teman di sini juga memang ada ketertarikan di game dev, tapi nggak semua teman-teman di sini ya punya wadah, atau mungkin yang nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya teman-teman. Itu mungkin hal yang perlu di point out gitu ya buat masalah teman-teman. Jadi ya untungnya gini, jadi beberapa waktu yang lalu
pemerintah kita gitu ya, lebih tepatnya Kementerian Ekonomi Kreatif itu bekerja sama dengan AGI, Asosiasi Game Indonesia. Seperti itu untuk membuat sebuah program pelatihan buat kita-kita yang pengen jadi game developer atau tertarik untuk menjadi game developer. Nah, namanya itu ya Game Developer Training. Nah, mereka berkolaborasi dengan Google dan juga Unity untuk membuat sebuah program pelatihan, sebuah courses gitu, dan juga sekaligus sertifikasi untuk teman-teman yang memang ingin menyiapkan atau mungkin ingin meningkatkan skillnya teman-teman gitu dalam berkarir di industri game seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk sisa durasi sekarang aku pengen menjelaskan secara singkat gitu ya terkait program ini atau path yang bisa teman-teman pilih. Kan di situ ada disediakan 3 path ya, yaitu sebagai game developer, sebagai game programmer, dan juga game artist kalau nggak salah ya di Unity. Jadi yang mana sih yang sebenarnya cocok buat teman-teman ambil gitu ya, apalagi buat teman-teman yang memang tergolong baru gitu ya, atau belum belum ada belum mencoba gitu ya untuk membuat game. Jadi gini teman-teman, dari 3 program tersebut aku jelasin secara singkat. Jadi kalau untuk yang game developer, pathnya game developer, nah di situ teman-teman juga bisa baca prerequisite-nya, dan ya meskipun memang dibutuhkan sedikit knowledge di Unity gitu ya, tapi ya teman-teman yang memang baru juga bisa coba menyiapkan dari sekarang gitu ya, baca-baca dulu sebentar, dan atau mungkin ya nyoba-nyoba bikin prototype sederhana, atau ya ikut tutorial di YouTube gitu ya biar teman-teman siap. Tapi untuk yang game developer ini teman-teman ya kurang lebih bakal dikasih tahu lebih dalam bagaimana mengoperasikan si Unity ini teman-teman, untuk teman-teman kayak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Unity, kayak misalkan ya bikin cutscene kayak gimana, atau mungkin ya bikin mekanik sederhana ya itu kayak gimana gitu. Apapun yang fitur yang ada di Unity ya teman-teman seharusnya bisa coba dimaksimalkan gitu untuk menggunakan fitur-fitur ini seperti itu. Jadi untuk yang game developer ini cocok buat teman-teman yang sekiranya itu ingin berkarir sebagai game design di sebuah studio game kayak gitu, game design, atau mungkin game game producer, atau mungkin game director. Karena teman-teman di satu sisi mendapatkan sedikit wawasan terkait pengoperasian Unity ini, atau teman-teman bisa mendapatkan setidaknya ketika teman-teman ikut course ini harusnya teman-teman udah mampu untuk bisa membuat sebuah prototype sederhana dari ide yang teman-teman ingin realisasikan seperti itu. Jadi nggak stuck kayak kalau mau kayak gini gimana, itu harusnya dengan ikut itu ya harusnya udah jelas gitu ya, meskipun bisa jadi nggak terlalu dalam gitu, tapi seenggaknya ya asal bisa works aja dulu. Nah kayak gitu. Jadi untuk bikin prototype sederhana itu kan kayaknya ya dari game design banget gitu ya, setidaknya teman-teman ya paham gitu, oh cara membuat sebuah cutscene yang bagus itu seperti apa, atau bla 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 gitu. Dan sisanya mungkin bisa teman-teman serahkan ke teman-teman yang lebih jago gitu secara teknis, dari game programmernya atau mungkin ke artisnya gitu yang lebih jago seperti itu. Dan bahkan teman-teman bisa nge-briefing juga gitu. Ini mungkin yang 3D artist gak pernah megang Unity, tapi teman-teman bisa coba arahkan kalau di Unity tuh nge-rigging orang tuh kayak gini loh, nyiapin animation klipnya kayak gitu segala macam tuh kayak gitu teman-teman. Tuh. Disebutnya singkat ya, tapi ya ini baru satu path doang, tapi sisanya ya untuk 2 path yang lain itu harusnya udah cukup straightforward ya untuk yang game programmer, buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu kayak pembangunan arsitektur atau sistem di dalam game itu seperti apa, bagaimana teman-teman membuat struktur dari gamenya teman-teman, entah dari segi mekanik atau mungkin ya dari sistemnya secara keseluruhan itu gimana bagusnya seperti apa, bagaimana cara membedakan sistem untuk multiplayer, single player, dan juga dari mekanik satu ke mekanik yang lain itu behaviornya seperti apa, atau mungkin ya rancangan arsitektur strukturnya itu yang bagus seperti apa kayak gitu. Ya ini cocok buat memang teman-teman yang engineer sih setidaknya. Dan yang terakhir yang untuk game artist ya ini teman-teman
bakal belajar gitu ya buat yang mungkin yang 3D bisa lebih memperdalam bagaimana cara mengoptimasi 3D ini untuk di Unity gitu ya, apalagi terkait bagaimana cara membuat tampilan game yang lebih astounding gitu ya, yang lebih lebih bagus gitu ya, lebih menarik, dan juga kayak misalkan pembuatan cutscene, terus dan juga kayak shader shader gitu ya buat teman-teman, atau mungkin yang post processing kayak gitu, pengambilan angle kamera, dan bahkan ya sampai kayak pembuatan UI yang bagus dan optimize itu seperti apa kayak gitu teman-teman, kurang lebih gitu ya. Nah ini ya ini nggak terlalu detail sih apa yang aku sampaikan, bisa jadi juga ada kekeliruan, jadi teman-teman juga sebenarnya bisa langsung baca aja di websitenya. Untuk link daftarnya ya aku sematkan di video deskripsi. Tapi ya gitu aja sih teman-teman. Aku harapkan ya meskipun teman-teman belum ada portofolio, ketika teman-teman daftar, teman-teman juga akan diminta dimintai keterangan udah berkarir di industri games berapa lama, atau mungkin buat teman-teman yang baru, atau mungkin ya bahkan teman-teman punya portofolio yang seperti apa kayak gitu. Kalau teman-teman belum ada portofolio pun ya harusnya teman-teman ikut aja gitu ya. Coba gitu, siapa tuh teman-teman dapat gitu ya kesempatannya. Dan ya ini pendaftarannya dibuka sampai tanggal 25 ya teman-teman. Jadi aku harapin ya teman-teman setidaknya bisa memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin, dan untuk mempersiapkannya ya sebelum ambil sertifikasi ya teman-teman juga bisa menyiapkan dulu, oh di sesuai silabusnya ada apa-apa, teman-teman bisa belajar dulu dari sekarang gitu ya, dari topik pembelajaran yang disediakan seperti itu. Itu aja sih teman-teman, dan ya harapannya aku nggak mau program ini tuh ya berhenti sampai sini aja. Harusnya nanti kedepannya juga bisa jadi ada program lain yang disediakan gitu ya, baik dari stakeholder masing-masing gitu ya, dari sisi pemerintah ataupun ya asosiasi gitu ya, atau bahkan ya setiap studio game gitu ya, kalau mau bikin program internal devcam dan macam-macam, itu juga aku harapannya sih harusnya ada gitu ya, jangan sampai berhenti di momen sekarang itu, karena sayang banget gitu teman-teman. Bisa jadi banyak di sini talenta-talenta muda yang memang berpotensi, namun memang karena kita keterbatasan waktu dan tempat, dan juga ya keterbatasan akses juga, ya bisa jadi itu ya sebenarnya masalah simple yang harusnya bisa kita selesaikan seperti itu. Dan ya mudah-mudahan ya buat kita semoga kedepannya kita sendiri bisa ekonomi kita juga bisa semakin menguat ya teman-teman. Ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf, mungkin durasinya jauh lebih panjang ketimbang video original pembahasan bonus demografi, tapi ya itu yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan sukses selalu lah teman-teman intinya. Yo, terima kasih. Kita tutup.